Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia masih memberkati kita dan memberi kita kesempatan sore ini untuk kembali dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita dapat bersekutu bersama, kita manfaatkan, kita persembahkan kepada Tuhan agar kita terus membangun persekutuan dengan Dia. Karena kita percaya bahwa kekuatan yang menolong kita untuk dapat melewati tantangan pergumulan hidup kita hari-hari ini hanyalah pertolongan yang datang dan berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai persekutuan kita sore ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena pagi hari ini Tuhan, kami masih Kau berikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memenuhi setiap kerinduan hati kami untuk datang kepadamu. Mari Tuhan, hadirlah di tempat ini Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
lebih sungguh lagi. Kami udah bangkit. Pujian yang memberkati kehidupan kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ucap syukur buat waktu yang Kau berikan bagi kami sore ini. Kami dapat berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicara bagi kami. Dan biarkanlah kami dapat belajar dari firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan dapat melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami sekalian. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus berkati. Mampukan kami untuk kami dapat belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita atau pembacaan Alkitab kita sore hari ini akan terambil dari Mazmur pasal yang ke-62, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta,
Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, karena ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, tema firman Tuhan adalah menikmati rasa tenang. Saudara, ketenangan itu adalah sebuah bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang berusaha mencari yang namanya ketenangan. Setiap orang berusaha untuk mendapatkan ketenangan. Setiap orang membutuhkan yang namanya ketenangan. Orang dapat berupaya kemana saja dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan ketenangan. Orang rela membayar mahal untuk mendapatkan ketenangan. Orang rela mengupayakan banyak hal untuk mendapatkan ketenangan. Namun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah memang segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat selalu memberikan jaminan bahwa seseorang itu akan selalu mendapatkan ketenangan? Ada banyak upaya yang mungkin dilakukan orang, ada banyak upaya yang mungkin dikerjakan orang. Namun kita masih menemukan saja fakta-fakta, kenyataan-kenyataan di mana orang tetap tidak mendapatkan ketenangan sejati yang sebenarnya adalah persoalan terdalam, persoalan batin manusia, persoalan hidup manusia. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur, kita menemukan, saudara, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh pemazmur yang pada akhirnya mendorong kita dan mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran tentang di mana sebenarnya seseorang dapat menemukan ketenangan atau dapat mengandalkan sehingga kemudian dia bisa menerima ketenangan-ketenangan yang sejati yang menolong dia pada akhirnya dimampukan menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara, jika kita menemukan pemazmur atau menemukan jika kita membaca di dalam nyanyian Mazmur ini, kita menemukan beberapa hal, beberapa kesimpulan penting yang dapat kita pahami, kita simpulkan, dan kemudian kita sungguh-sungguh renungkan agar kehidupan kita pada akhirnya tidak salah di dalam menentukan langkah-langkah kita. Bagaimana seharusnya kita mendapatkan ketenangan itu? Yang pertama, saudara, pemazmur ajarkan kepada kita bahwa ketenangan yang sejati itu tidak pernah kita dapatkan, temukan, atau tidak selamanya dapat kita terima dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di dalam bagian pertama yaitu bahwa kita tidak dapat mengandalkan kualitas
ketenangan hidup kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita saja. Mengapa kita tidak bisa mengandalkan mereka, mengandalkan orang-orang di sekitar kita sebagai sebuah tempat di mana kita dapat menjaminkan, dapat menerima ketenangan yang sejati? Kalau kita membaca di dalam nyanyian Mazmur ini, kita seakan-akan diajak untuk melihat sebuah refleksi dari pemazmur tentang entah apa yang ia jalani atau tentang pengalaman hidup seseorang. Yang jelas, pemazmur ingin menunjukkan bahwa ketenangan yang sejati tidak bisa ditemukan, tidak bisa didapatkan hanya karena kita mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena kehidupan manusia itu pertama dapat berubah. Manusia itu bisa saja kehilangan kesetiaan. Manusia bisa saja memiliki pamrih. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur ini, seakan-akan pemazmur ingin menunjukkan bahwa dia pernah mengalami kekecewaan, pernah mengalami sebuah kefrustasian ketika dia mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia katakan bahwa orang-orang yang di sekitarnya itu di hadapannya seakan-akan memberkati, tetapi di belakangnya mulutnya penuh dengan kutuk. Saudara, kutuk itu di dalam konteks masyarakat kuno itu adalah sesuatu yang sangat serius sekali gitu ya. Dan dapat mendatangkan sebuah malapetaka. Ini artinya bahwa kalau kita mencoba mengamati alur berpikir isi dari Mazmur ini, pemazmur ingin mengatakan kita tidak bisa mengandalkan mereka yang nampaknya di depan mendukung kita, yang nampaknya mulutnya penuh dengan ucapan berkat, tetapi hatinya penuh dengan kutuk. Saudara, ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam hidup manusia. Makanya muncul yang namanya kemunafikan, muncul istilah-istilah yang namanya makan teman, muncul istilah-istilah yang menusuk dari belakang dan sebagainya. Inilah fakta dunia ini. Sehingga kemudian Mazmur mengatakan kita tidak bisa menaruh harapan kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita sehingga kita mendapatkan ketenangan. Ya. Dia mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Tentu saja saudara, kita bisa merefleksikan banyak hal yang tidak selalu sama persis dengan pemazmur. Karena kita juga tahu bahwa tidak semua mungkin teman-teman kita memiliki sikap yang sedemikian. Kita tidak bisa memukul rata bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang munafik, yang mulutnya penuh dengan kutuk, ya, hatinya penuh dengan kutuk, walaupun di depan kita itu penuh dengan ucapan berkat yang manis dan sebagainya. Mungkin tidak semua orang memiliki sikap mendua seperti itu. Tetapi hal penting yang ingin ditekankan pemazmur bahwa kita tidak bisa memang semata-mata mengandalkan kenyamanan, ketenangan diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena manusia itu bisa berubah. Dan ada banyak faktor yang dapat mengubah. Ada banyak sekali faktor yang dapat mengubah motivasi hidup seseorang, mengubah motivasi pertemanan seseorang, mengubah motivasi dari niat-niat baik yang ia bangun. Manusia bisa berubah. Hal yang kedua yang ingin ditekankan dalam Mazmur ini bahwa mengapa kita tidak bisa mengandalkan ketenangan hidup kita? Kita tidak bisa sekedar mengandalkan orang-orang di sekitar kita sebagai dasar untuk kita mendapatkan ketenangan. Karena manusia itu terbatas. Nah, ini yang kedua. Ini yang kedua. Manusia itu terbatas. Manusia itu sebenarnya nilainya sangat terbatas.
dia seakan-akan terlihat berat, tapi sebenarnya ringan. Itu yang digambarkan dalam pemazmur ini. Dia ingin katakan bahwa manusia itu sebenarnya terbatas, nilainya, kualitasnya sangat kecil. Tidak bisa kita jadikan tumpuan, sehingga kemudian kita bisa betul-betul dapat merasakan ketenangan. Ini yang disampaikan oleh pemazmur. Manusia itu punya batas. Manusia itu punya keterbatasan. Sehingga tidak selayaknya kita menggantungkan 100% keyakinan yang bisa dapat membuat kita tenang itu kepada manusia. Suatu saat dia berubah, kita akan kecewa. Suatu saat dia terbatas, kita akan kecewa. Suatu saat kita melihat kualitasnya tidak seperti yang kita pikirkan, kita kecewa. Kita bisa marah. Dan akhirnya kita kehilangan ketenangan. Kita tidak bisa mendapatkan lagi kenyamanan, ketenangan dalam diri kita. Mengapa? Ya karena memang manusia itu punya batas, kekuatannya punya batas, pikirannya punya batas. Apa yang sekarang ia punya belum tentu dapat diandalkan. Apa yang sekarang ia katakan sebagai sesuatu yang menjadi hal yang menolong dia memiliki modal untuk mendapat ketenangan. Mungkin 1, 2, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, berikutnya sudah tidak dapat lagi diandalkan. Karena memang manusia itu terbatas. Ketika kita memutlakkan rasa tenang kita kepada manusia-manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita pasti akan kecewa. Kita pasti akan kehilangan ketenangan itu. Karena memang ketenangan yang sejati tidak pernah kita dapatkan dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur jika kita memiliki teman-teman yang baik. Kita bersyukur jika kita memiliki keluarga yang baik. Kita bersyukur kita memiliki orang-orang yang sangat mendukung kita. Tapi kita tidak dapat 100% menggantungkan diri kita kepada manusia. Karena manusia itu juga terbatas. Inilah yang ingin disampaikan di dalam pemazmur. Jadi, kita tidak akan dapat menggantungkan rasa tenang kita hanya kepada manusia. Yang kedua, saudara, manusia tidak akan mendapatkan ketenangan jika ia hanya menggantungkan dirinya kepada apa-apa yang ada di dalam dunia ini, seperti harta benda yang ada di dunia ini. Pemazmur ingin katakan bahwa itu semua tidak dapat memberikan engkau rasa tenang. Ya, mungkin dalam 1-2 kesempatan kita merasa bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita memperoleh sesuatu, ketika kita memiliki harta. Tetapi itu semua juga tidak dapat menjamin kita untuk menikmati rasa tenang. Ya. Bahkan Alkitab memberikan kepada kita wanti-wanti atau wejangan untuk berhati-hati, ya. Untuk berhati-hati bahwa ketika kita justru lebih kuat mengandalkan harta kita, ya, kekayaan kita sebagai sumber yang dapat membuat kita tenang, itu justru berbahaya. Itu justru dapat mengalihkan kita dari sebuah kesadaran penting yang seharusnya kita miliki tentang bagaimana rasa tenang yang sejati itu kita perlu dapat. Kekayaan kita tidak bisa kita jadikan andalan untuk membuat kita merasa tenang. Ya. Kekayaan bukan berarti tidak penting, harta bukan berarti tidak penting, tetapi itu tidak dapat memberikan kepastian bahwa kita pasti akan memiliki ketenangan. Apalagi ketika seseorang memiliki sebuah cara pandang yang jauh lebih ekstrim dan memutlakkan kekayaan dan harta sebagai sumber ketenangannya, maka dia bisa terjebak kepada upaya-upaya yang jauh lebih buruk, yang bertentangan dengan Tuhan, yang kemudian digambarkan dalam pemazmur dengan tindakan merampas, memeras, sehingga pada akhirnya dia mendapatkan kekayaan yang dia pikirkan, yang dia anggap dapat memberikan ketenangan baginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah
cara pandang yang salah. Bagaimana seseorang mendapatkan ketenangan itu? Kita tidak bisa mendapatkan ketenangan dengan mengandalkan manusia. Kita juga tidak bisa mendapatkan ketenangan hanya dengan mengandalkan harta yang kita miliki. Sekali lagi kita ingat bahwa pernyataan ini bukanlah berarti bahwa kita tidak butuh manusia, ya. Bukan berarti kita tidak butuh harta. Tetapi itu semua tidak bisa menjamin memberikan kepada kita ketenangan. Dengan alasan-alasan tadi. Manusia bisa berubah. Manusia itu terbatas. Harta itu juga terbatas sifatnya dan tidak dapat memberikan kepada kita ketenangan. Harta tidak bisa menjamin seluruh aspek kehidupan kita pasti tenang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Lalu kalau begitu, apa sih sebenarnya sumber ketenangan hidup manusia yang paling sejati? Nah, pemazmur mengajar kita bahwa ketenangan yang sejati itu hanya ia dapatkan dari Allah. Ini yang ingin disampaikan oleh pemazmur bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat dengan Allah seseorang dapat merasa tenang. Hanya berada dekat dengan Allah seseorang dapat merasakan ketenangan. Kenapa? Daripada Allah lah keselamatan. Dialah gunung batu. Dialah kota benteng. Dialah yang memberikan kepada kita penguatan untuk kita tidak goyah. Ketika kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang memegang masa depan, Allah yang memegang hari depan, Allah yang memegang hari ini, Allah yang memegang seluruh proses kehidupan manusia ini ada di dalam kehidupan kita dan kita merasa dekat dengan Dia. Disitulah sebenarnya kita mendapatkan sumber ketenangan. Karena kita sedang menggantungkan, kita sedang menaruh, kita sedang menempatkan rasa tenang kita kepada sumber yang sungguh-sungguh kuat. Ini yang ingin disampaikan pemazmur bagi kita. Kalau engkau ingin tenang, temukanlah sumber ketenangan yang sejati itu. Dan sumber ketenangan sejati itu hanya ada pada Allah. Bahkan kemudian di dalam pesannya dia katakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu. Tuhanlah yang tepat menjadi sasaran bagaimana kita mendapatkan apa yang disebut dengan ketenangan. Hanya Tuhanlah sumber ketenangan yang sejati. Hanya Tuhan yang mampu memberikan perasaan tenang sampai ke dalam batin hidup kita ini. Tidak hanya untuk konteks kehidupan kita hari ini, tetapi sampai menembus pada dimensi keakanan dunia yang akan datang. Karena kita percaya bahwa Allah yang menjamin hidup kita hari ini sampai pada hari depan. Tidak ada yang kemudian dapat merusak damai sejahtera itu. Saudara ingat pernyataan Paulus di dalam surat Roma pasal 8. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus, apapun itu. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat membuat aku tenang selain Kristus. Karena Dia menjamin hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Pemazmur ingin katakan kepada kita, ketenangan yang kita miliki di dalam Allah karena didasarkan kepada dua hal penting. Mengapa? Karena Allah memiliki apa yang disebut dengan kuasa dan belas kasihan. Dua hal yang aku dengar di dalam firman yang dikatakan oleh Allah. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Kita dapat merasa tenang di dalam Allah. Karena kita tahu kapan Dia akan bekerja dengan kuasanya bagi kita. Kita akan merasa tenang di dalam Allah. Karena kita tahu kapan belas kasihannya akan dinyatakan kepada kita. Pemazmur di dalam
nyanyian Mazmur yang kita baca ini menyampaikan sebuah refleksi dari pengalaman kehidupan seseorang yang pada akhirnya menyadari, menemukan di tengah-tengah berbagai jawaban tentang pertanyaan di mana seseorang bisa mendapatkan ketenangan. Pada akhirnya pemazmur mengambilkan kesimpulan yang tepat buat kita, bahwa ketenangan yang sejati tidak bisa didapat dari manusia, tidak bisa didapat hanya karena mengandalkan manusia, tidak bisa didapat hanya mengandalkan harta yang kita miliki, tidak bisa didapat hanya mengandalkan pada kekuatan-kekuatan kemanusiaan. Karena itu semua hanya menghancurkan kehidupan kita kalau kita melupakan sang sumber itu. Tapi jika engkau menemukan sang sumber, sumber keselamatan, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber perlindungan, apa yang kau pikirkan dapat menolong hidupmu, itulah yang akan dikerjakan Allah dalam hidupmu. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah dapat melakukan segala sesuatu. Tanggung jawab hidup kita, bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bagaimana kita tetap terus melakukan firman-Nya, bagaimana kita terus melakukan kehendak-Nya. Lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah bagianmu sebagai umat dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau tidak lagi mampu, tidak lagi berdaya, tidak lagi mampu menjalani berbagai macam pergumulan hidup ini, percayalah, Tuhan yang ada di dekatmu, Tuhan itulah yang akan menolongmu. Tuhan itulah yang akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan itulah yang akan menyatakan belas kasihan-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa berat tantangan hidupmu hari ini yang membuat engkau tidak lagi merasa tenang? Engkau khawatir dengan kehidupan masa depanmu, engkau khawatir dengan tantangan hidupmu, engkau khawatir dengan masalah pekerjaanmu. Ingat, jangan salah menempatkan kekuatan rasa tenangmu. Hal yang dapat memberikan engkau ketenangan bukan manusia, bukan cara-cara manusia, bukan kekuatan yang dimiliki manusia, bukan harta yang kau miliki, tetapi Allah. Jika Allah yang engkau miliki, Allah akan memakai banyak orang, Allah akan memakai banyak cara, Allah akan menyediakan banyak cara untuk menolong kesulitanmu, untuk memberikan jawaban perlindungan, untuk memberikan jawaban pertolongan, bahkan untuk menenangkan batinmu, hatimu, yang merupakan modal penting bagaimana engkau menjalani hidup ini. Jika engkau menemukan Allah, engkau sedang menemukan sebuah kekuatan yang tak terbatas. Jika engkau sedang menemukan Allah, engkau sedang menemukan Sang Pencipta dunia ini, Sang Pencipta hidupmu, Sang Pencipta masa depanmu, Sang Pencipta seluruh jagat raya ini, Sang Pencipta tujuan terbesar dunia ini. Engkau akan aman di tangan Allah, dan engkau akan tenang bersama Allah. Tetaplah kuat, hadapkanlah dirimu kepadanya, andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidupmu. Dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pemazmur katakan, dia tenang karena keselamatan datang dari Allah. Dia tenang karena dialah Allah lah gunung batunya, karena Allah lah perlindungannya, karena Allah lah tempat di mana dia dapat merasakan pertolongan. Kalau pemazmur mengalami hal ini, saya berdoa kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, juga akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Nikmatilah ketenangan di dalam Allah, karena dialah satu-satunya sumber ketenangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman. Kami tahu bahwa hidup kami hanya dapat tenang jika kami tinggal di dalam Allah. Ada banyak keluhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Dan kadang-kadang kami merasa tidak sanggup, Tuhan. Tetapi sore ini kami datang kepadamu, Tuhan yang sudah menolong sekian banyak orang. Tolonglah kami, Tuhan. Beri kami kekuatan,
beri kami pertolongan, beri kami ketenangan, agar kami dapat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang tak berdaya. Sembuhkan, kuatkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami jalan buntu, bukakan jalan keluar, dan tunjukkanlah kuasa, belas kasihan, supaya kami dapat tenang di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja, Engkau akan berkarya untuk menolong kami sekalian. Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri ibadah dan persekutuan kami. Mari Engkau berkati kami semua, dan biarlah kami boleh menikmati anugerah berkat dari Allah. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya.